Pada video ini akan dikaji aturan rantai pada fungsi dua peubah. Aturan ini berfungsi untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi komposisi. Berdasarkan jenis fungsi komposisinya, ada dua macam aturan rantai. Nah, aturan rantai yang jenis pertama, itu kita mempunyai set fungsi XY, dengan X-nya adalah bergantung ke T dan Y-nya juga bergantung ke T. Jadi di sini X dan Y fungsi dari T. Dengan demikian, kalau kita pandang terhadap X dan Y, set ini merupakan fungsi dua peubah. Tetapi terhadap T, dia merupakan fungsi satu peubah. Nah, kita akan menghitung turunan dari set ini terhadap T. Karena dia merupakan fungsi satu peubah, notasinya adalah sebagai berikut. D set dt, bukan do set dot, karena satu peubah. Nah, untuk menentukan turunannya, itu kita lihat karena set ini bergantung kepada X dan Y, kita turunkan terhadap variabel ini satu per satu, kemudian dijumlahkan. Jadi, menghitungnya turunkan dulu set terhadap X. Ini kita pakai notasi do, karena dia dua peubah terhadap XY. Dikalikan turunan X terhadap T. Nah, ini pakai D, karena X terhadap T fungsi satu peubah. Kemudian turunkan terhadap variabel kedua, yaitu Y, dikalikan turunan Y terhadap T. Nah, ini adalah formula untuk menghitung turunan set terhadap T. Dan disebut aturan rantai jenis 1. Untuk memahaminya, coba kita lihat dua contoh berikut ini. Misalkan set adalah ini dengan X bergantung T dan Y bergantung T. Kita akan menghitung D set dt. Nah, ini saya sudah tuliskan soalnya. Jadi, kita akan menghitung D set dt. Oh, ini salah notasinya. Harusnya D set dt sama dengan do set do X dikalikan dx dt ditambah do set turun ke Y kali dy dt. Nah, ini kalau kita hitung menjadi turun ke X menjadi 3X kuadrat Y, dx dt-nya 2, ditambah turun ke Y ini menjadi X pangkat 3, dy dt-nya 2T. Udah selesai, cuma seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Sebuah silinder, jari-jari alasnya sekian, tingginya sekian, kemudian dipanaskan sehingga memuai. Nah, diketahui laju pertambahan jari-jarinya 0,2, sedangkan laju pertambahan tingginya 0,5. Tentukan laju pertambahan volumenya setiap saat. Jadi ini harus menghitung laju pertambahan volume terhadap waktu. Nah, ini sudah saya ringkas soalnya. Jadi silinder jari-jari dan tinggi sekian, dipanaskan laju perubahan jari-jari dan perubahan ketinggiannya sekian. Ditanya laju perubahan volume setiap saat. Nah, kita notasikan volumenya dengan V. Maka yang ditanyakan tak lain adalah dV dt. Terus bagaimana?
Nah, untuk itu kita rumuskan dulu fungsi dari volume. Volume adalah luas alas silinder dikalikan tingginya. Jadi dia fungsi dari R dan H. Dengan demikian menggunakan aturan rantai kita hitung dV dt, ingat notasinya D karena terhadap T dia satu peubah. Sama dengan turunan terhadap variabel pertamanya yaitu R dulu. Do V do R dikali dr dt. Ditambah turunan terhadap variabel yang kedua yaitu H. Do V do H dikali dH dt. Nah, kalau kita lanjutkan hitung, maka diperoleh dV dt sama dengan ini turun ke R menjadi 2πr, H-nya ikut saja, dikalikan dr dt-nya diketahui ini 0,2 ditambah dV dH ini πr kuadrat, dH dt-nya diketahui 0,5, sehingga saat R-nya 10 dan H-nya 100, kita lihat laju perubahan volumenya sama dengan 2 kali Pi kali 10, R-nya 10, H-nya 100, dikalikan 0,2, ditambah I dikali jari-jari kuadrat, dikalikan 0,5. Tinggal disederhanakan sendiri. Demikianlah cara menghitung soal nomor 2. Nah, berikutnya kita akan manfaatkan aturan rantai jenis 1 tadi untuk menghitung turunan dari fungsi satu peubah, tetapi dalam bentuk implisit seperti ini. Jadi ini yang di kiri, ruas kiri adalah ekspresi dalam X dan Y, tapi selalu ruas kanannya 0. Nah, pada hubungan ini tersirat bahwa Y bergantung ke X. Artinya kalau X diberikan angka, maka Y itu bisa ditentukan bergantung kepada angka yang diberikan pada X ini. Jadi kita pandang Y fungsi X. Nah, kita akan mencari nilai dari dy dx. Prinsipnya adalah turunkan ekspresi F ini terhadap X memakai aturan jenis 1. Jadi ini kita pandang seperti ada dua variabel. Maka kita lakukan turunkan F terhadap X dikali turunan X terhadap X sendiri. Kemudian variabel kedua, turunkan F terhadap Y kali turunan Y terhadap X. Nah, ini yang bagian kedua ini menggunakan D karena Y fungsi X, satu peubah dia. Y terhadap X, satu peubah. Kemudian kita lihat bahwa ini nilainya 1, X diturunkan ke X, sedangkan dy dx itu yang mau kita cari. Jadi saya bisa tulis seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan untuk mendapatkan nilai dy dx-nya. Jadi ini pindah ke kanan, didapatlah dy dx ini. Nah, terserah yang mau dihafalkan yang biru atas ini atau yang bawah. Kalau ini terlihat polanya.
dari F ini diturunkan terhadap masing-masing variabelnya. Kalau yang ini sudah tidak begitu kelihatan. Bagi saya pribadi lebih gampang mengingat yang ini, karena dia ada polanya. Nah, untuk memahami rumus ini, kita akan bahas contoh berikut ini. Tentukan dy dx dari bentuk implisit ini. Oke, ini soalnya disalin ke sini. Nah, supaya kita dapat menggunakan rumus tadi, saya buat salah satu ruas menjadi 0. Jadi saya susun ulang sebagai berikut. 10y pangkat 4 sama dengan 0. Inilah yang dinamakan sebagai fxy. Nah, kemudian kita turunkan terhadap variabel x. Jadi, ini mengulang rumus tadi, do f turun ke variabel pertama, kemudian kita turunkan x-nya ini terhadap x sendiri, ditambah turunan terhadap variabel kedua y, do f do y, dikalikan turun y-nya terhadap x. Ruas kanan 0 diturunkan ya 0. Nah, kalau ini kita hitung menjadi do f do x ini bentuk ini kita turunkan parsial terhadap x. Hasilnya 3x kuadrat, kemudian ini x kuadrat y menjadi 2xy, turun ke x saja. Ini tidak ada x ya. Ya sudah, 0 itu. Ini dikalikan dx, dx, jadi x turun ke x. 1 dia. Ditambah turun sekarang f-nya terhadap y. Yang pertama nggak ada y-nya. Ini ada x kuadrat y turun ke y. Tinggal x kuadrat saja. 10y pangkat 4 menjadi 40y pangkat 3 dikalikan dy dx sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita susun dy dx sama dengan minus dari 3x kuadrat ditambah 2xy dibagi x kuadrat min 40y pangkat 3. Demikianlah penyelesaian soal tersebut. Berikutnya kita bahas aturan rantai jenis kedua. Aturan rantai jenis kedua ini ditemui dari fungsi sebagai berikut. Set sama dengan fungsi xy. Nah, sekarang x-nya sendiri fungsi 2 perubah bergantung ke s dan t. Demikian juga y bergantung kepada s dan t. Dengan demikian, terhadap xy, set ini fungsi 2 perubah. Terhadap s dan t, set juga merupakan fungsi 2 perubah. Nah, jadi ada 2 macam turunannya. Karena set ini merupakan fungsi 2 perubah, ada turunan set terhadap s, dan ada turunan set terhadap t. Jadi, notasinya kembali berbentuk do, bukan d. Jadi, do set do s. Ngitungnya sesama saja. Jadi, kita lihat dulu, turunkan terhadap x dulu. Do set do x. Kembali ini 2 perubah. Dikalikan, turunkan lagi. Kali do x do s.
pakai do ya, karena terhadap S juga dia dua peubah si X ini. Kemudian ditambah sekarang terhadap variabel yang kedua, turunan Z terhadap Y, dikali turunan Y terhadap S. Satu lagi, turunan parsial Z terhadap T, maka polanya sama, turun Z terhadap X dulu, dikalikan turunan X terhadap T. Kemudian variabel kedua, nih Y, turunan terhadap Y, dikalikan do Y, do T. Semua pakai do karena menyangkut dua peubah semua. Oke. Nah, untuk memahami, coba kita lihat contoh ini. Oke, ini contohnya saya sudah salin di sini. Nah, kita akan menghitung do Z, do S. Supaya ingat, kita tulis lagi rumusnya. Turun dulu ke variabel pertama, dikalikan turunan X-nya terhadap X. Tambah turunan terhadap variabel yang kedua, yaitu Y, dikalikan Y-nya turunkan terhadap S. Nah, kalau kita hitung, ini menjadi do Z, do X, 3X kuadrat Y, do X, do S, turun ke S ini, menjadi turun secara parsial, tinggal 2 saja. Yang T ini nggak ada S-nya, diturunkan ke S ya 0 yang ini. Ditambah turun Z ke Y. Z turun ke Y, tinggal X pangkat 3. Kali do Y, do S. Y turun ke S, yaitu 5T. Demikian. Kemudian untuk do Z, do T, kita tulis lagi rumusnya supaya hafal. Turun dulu ke variabel yang pertama, dikalikan turunan X-nya sekarang terhadap T. Turunan terhadap variabel kedua dari Z, itu ini, kalikan turunan Y-nya terhadap T. Nah, kalau kita hitung ini turun ke X tadi udah dapat kita, yaitu 3X kuadrat Y sama dengan ini. Karena ini sama juga. Dikalikan do X, do T. Ini X turun ke T, hanya ada T-nya di ruang suku yang kedua, itu 7. Ini sama lagi. Nah, dikalikan ini do Y, do T. Y turun ke T, tinggal 5S. Nah, hasilnya tercampur antara X, Y, S, T, nggak apa-apa. Itu adalah jawabannya. Kita akan manfaatkan aturan rantai jenis 2 untuk mencari turunan parsial dari fungsi dua peubah dalam bentuk implisit seperti ini. Jadi di sini terkandung Z merupakan fungsi dari X dan Y. Sedangkan X dan Y sendiri saling bebas, tidak ada hubungan. Nah, kita akan menghitung, dari bentuk ini akan kita hitung do Z, do X, dan do Z, do Y. Karena Z bergantung X dan Y. Jadi ada turunan parsial ke X, ada turunan parsial ke Y. Nah, untuk menghitung do Z, do X, itu prinsipnya turunkan kedua ruas ini terhadap X. Kalau kita hitung seperti ini. Mengapa demikian? Coba kita lihat caranya. Ini untuk menurunkan ini terhadap X,
Maka kita lakukan turunan parsial terhadap X, variabel yang pertama, kemudian turunkan X ini terhadap X. Kemudian turunkan F besar terhadap variabel kedua, kali turunan ini terhadap X. Kenapa diturunkan terhadap X? Karena target akhirnya harus turun terhadap X. Kemudian variabel ketiga, turunkan F terhadap Z secara parsial ya. Kemudian kali turunan Z-nya terhadap X. Ruas kanan selalu 0 ya, diturunkan terhadap apapun 0. Kemudian untuk mencari do Z, do Y, kita turunkan ini terhadap variabel Y. Nah, ini adalah yang di kanan. Untuk menurunkan terhadap Y, kita lakukan satu persatu lagi. Turunkan F terhadap X, kali turunan X terhadap Y. Ini Y yang terakhir, karena targetnya turunan terhadap Y. Kemudian yang kedua, do F, do Y. Ini, do F, do Y. Kali turunan ininya terhadap Y. dy, do Y. Kemudian terhadap Z, do F, do Z. Kembali ininya harus berakhir dengan Y. Jadi dikalikan do Z, do Y sama dengan 0. Oke. Nah, karena X dan Y dua-duanya variabel bebas, jadi berbeda dengan sebelumnya. Di sini Y tidak bergantung ke X tidak bergantung ke Y. Maka do X, do Y 0, do Y, do X juga 0. Tidak ada saling keterkaitan. Dengan demikian, yang ini tadi 1, ini 0, ini yang mau kita cari. Kita dapat rumusnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini 0, karena nggak ada keterkaitan X dan Y. Y turun ke Y hasilnya 1. Do Z, do Y adalah yang mau kita cari. Nah, dari pernyataan terakhir, maka kita bisa menghitung do Z, do X. Ini dibawa ke kanan, dibagi yang ini. Demikian juga do Z, do Y. Oh, ini salah. Ini harusnya do Z, do Y. Nah, itu tinggal minus ini dibagi ini. Oke. Oke, ini sudah kita perbaiki. Nah, untuk memahami rumus turunan ini, kita akan bahas contoh berikut ini. Jadi diberikan set fungsi XY dalam bentuk implisit seperti ini. Kita akan hitung do Z, do X, dan do Z, do Y. Oke, ini soalnya. Nah, pada soal ini yang dimaksud dengan F besar adalah ini. Ini yang disebut F, X, Y, Z. Jadi bergantung kepada X, Y, dan Z. Nah, untuk menghitung ini, kita turunkan F besar ini terhadap X. Tapi di sini ada 3 variabel, jadi bentuknya kita turunkan satu-satu. Turunkan F dulu terhadap X, target akhirnya adalah turunan X terhadap X lagi. Terhadap variabel kedua, do F, do Y. Target akhirnya harus X, jadi kali dy, do Y, do X. Dan variabel ketiganya terhadap Z dikalikan do Z, do X. Kembali terhadap X terakhirnya. Nah, kalau kita hitung, turunan parsial ke X akan diperoleh ini 3X kuadrat. Ini tidak memuat X, jadi ikut saja.
minus ini 5 sin, ini tidak ada x-nya, jadi turun ke x 0 dia, dikali turunan x terhadap x 1. Kemudian tambah sekarang turunan terhadap y. Turunan terhadap y, ini ada y-nya, jadi x pangkat 3-nya ikut aja, e pangkat tetap, dikali turunan pangkatnya terhadap y, yaitu 1. Kemudian suku kedua, sin ini menjadi turunannya cos, kali turunan lebih dalamnya lagi, ini pakai rantai, kali 2y. Nah, seluruhnya ini tadi dikalikan do y do x. Do y do x kan 0. Sebenarnya nggak perlu kita hitung tadi yang tengah. Tapi nggak apa-apa sebagai latihan. Tambah yang ini, turun ke set. Turun ke set, tambah. Ini adalah suku pertama turun ke set, x pangkat 3-nya ikut saja. E pangkat tetap. Kali turunan atasnya ini terhadap set, yaitu 2. Kemudian suku kedua turun terhadap set, min 5 sin jadi cos y kuadrat minus set, dikali turunan ini dalamnya terhadap set, yaitu min 1. Nah, seluruhnya ini dikalikan do set do x sama dengan 0. Dengan demikian bisa kita susun do set do x sama dengan minus dari ini, min 3x kuadrat e pangkat y ditambah 2 set. Ini suku kedua 0, karena dikali 0, tinggal dibagi ini. Bagi x pangkat 3 e pangkat y ditambah 2 set dikali 2, saya taruh di depan, min 5, ini ada min 1 jadi plus 5 cos y kuadrat minus set. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dengan cara sama, coba dihitung sendiri bagian ini dengan menurunkan terhadap y. Do set do y sama dengan titik-titik, hitung sendiri.